Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله, saya sangat bergembira sekali dengan adanya kegiatan untuk para pemuda, khususnya untuk para masyarakat yang ada di sekitar Masjid Manarul ini dan secara umum di Kota Bangil. Karena akhir-akhir ini peristiwa-peristiwa yang memilukan terus terjadi. Tindakan-tindakan kriminal, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tiap hari bertambah. Dari mulai kumpulan pemuda yang berjumlah 14 orang yang memperkosa anak di bawah umur sampai dibunuh. Ada yang 7 orang yang juga memperkosa anak 13 tahun. Pemerkosanya umur 14, 12 dan 9 tahun. Bisa bayangkan. Ini sebuah fenomena gunung es yang hari-hari akan menjingkap peristiwa-peristiwa yang lebih memilukan nantinya apabila kita tidak memberikan perhatian kepada generasi muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Hatta ya'tiyakum dajjal, sampai dajjal datang menjumpai kalian nanti. Maka ma'asyiral ikhwah, semoga kita umat Islam yang Allah senantiasa memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, kita sering dipanggil sama Allah, tapi terkadang kita tidak tergerak hatinya untuk melakukan apa yang Allah inginkan dari kita. Kita harus sama-sama berjuang. Jangan pernah berkata itu anaknya orang, itu bukan saudara anak. Subhanallah. Aina nahnu min qaulil bari jalla jalaluh innamal mu'minuna ikhwan. Mana kita dari firman Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara? Maka tetangga kita yang di depan, di belakang, di sebelah rumah kita berusaha bagaimana mereka mendapatkan pendidikan agama yang benar. Karena terus terang kita dijauhkan dari agama kita. Kita dijauhkan dari agama kita oleh siapa? Oleh iblis tentunya dan bala tentaranya. Semua sarana yang ada. Ya, dari mulai televisi, lingkungan, game, HP, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya anak-anak muda itu. Maka semoga tadi acara yang disebutkan hendak didirikan di masjid ini mendapatkan dukungan dari antum semua. Ma'asyiral ikhwah, tadi katanya temanya yang mau dibahas ada apa dengan Ramadan. Ana salah ngasih tema. Yang betul temanya itu ada apa dengan Sya'ban. Kita belum masuk Ramadan, kita masih di bulan Sya'ban. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apakah antum merasakan adanya perbedaan di perilaku antum, di kebiasaan kita ketika masuk di bulan Sya'ban? Atau biasa-biasa aja?
Tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang istimewa di bulan Sya'ban ini. Subhanallah. Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang kenal sama Usamah? Usamah ini hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni hibbih. Usamah ini kekasihnya Nabi dan anak kekasihnya. Zaid bin Harithah dahulu dikenal di Mekah Al-Mukarramah dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Karena dulu masih ada pengangkatan anak. Jadi dulu kalau ngangkat anak tuh ya udah diangkat anak. Nasabnya jadi nasabnya tuh bapak yang ngangkat. Sampai kemudian dibatalkan. Tidak ada lagi anak angkat dalam Islam. Yang ada anak asuh. Tetap tuh anak-anaknya orang. Allah mengatakan ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Usamah bin Zaid melihat sesuatu yang berbeda di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban. Maka Usamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mali araka tasum? Aku kenapa ngelihat engkau puasa nih di bulan Sya'ban? Tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Kita tidak bicara Ramadan. Kita bicara Sya'ban." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usamah, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Kata Rasul SAW, nih bulan Sya'ban nih, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kebanyakan orang lalai dengan bulan Sya'ban itu. Kalau dulu aja Rasulullah SAW mengatakan banyak orang yang lalai dengan bulan Sya'ban di masa sahabat, bagaimana di masa kita yang banyak di antara kita tidak tahu dengan bulan-bulan Hijriah. Kita nggak tahu sekarang bulan apa, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 9 Sya'ban. Kenapa kita hafal? Karena mau Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lalainya orang-orang ini karena bulan Sya'ban ada di tengah antara dua bulan yang mulia. Bulan Rajab salah satu bulan dari bulan-bulan haram. Bulan Ramadan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim dan diwajibkannya berpuasa. Sehingga orang itu di Rajab sibuk beribadah mungkin, Sya'ban enggak, udah Ramadan mulai dia bersemangat untuk beribadah. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban itu amal perbuatan hamba diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, aku ingin ketika amalanku itu diangkat, aku dalam kondisi puasa. Ada tuh ibadah puasa dalam catatan. Banyak di antara kita yang hanya ada catatan puasa Ramadan. Nggak pernah puasa sunnah. Pas nunggu nanti bulan Ramadan lagi puasa. Dan tatkala orang puasa, amal solehnya insya Allah bertambah. Maka Nabi mengatakan, aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi puasa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Amal perbuatan manusia itu ada yang diangkat tiap hari. Amalan siang diangkat sebelum amalan malam. Dan amalan malam diangkat sebelum amalan siang. Tiap hari diangkat. Ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya shift. Ada malaikat malam, ada malaikat siang.
Yang kedua, amalan itu diangkat tiap pekan pada hari Senin dan Kamis. Itu diangkat. Yang ketiga, amalan itu diangkat tiap tahun. Itu pada bulan Sya'ban. Dan yang keempat, amalan itu diangkat seumur hidup sekali. Tatkala ajal datang menjemput, ditutup kitab kita, selesai. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tatkala kita berbincang tentang Sya'ban, tujuan kita adalah Ramadan. Dalam kehidupan ini hampir tidak ada orang yang sukses, orang yang berhasil tanpa persiapan. Perlombaan-perlombaan yang ada, lomba lari umpamanya. Apakah mungkin kita yang nggak pernah lari ikut lomba lari menang? Hampir nggak ada. Apalagi lari 10 km. Insya Allah yang menang itu yang latihan tiap hari. Yang latihan tiap hari saja belum tentu menang. Belum tentu menang, itu latihan tiap hari. Apalagi yang nggak punya persiapan untuk perlombaan itu. Anak-anak ujian. Hari ini ujian. Kita lihat tuh anak-anak yang berhasil. Apakah yang tiba-tiba masuk ujian, pegang kertas kemudian dia jawab? Kalla wallahi. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk ujian. Kalau dalam urusan dunia saja kita butuh persiapan untuk sukses dan berhasil, apalagi untuk urusan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk surga itulah seharusnya orang berlomba-lomba. Tapi kita lebih suka berlomba-lomba mengumpulkan harta daripada mengumpulkan akhirat kita. Antum bisa bayangin Masjid Manarul yang segede ini, kalau sholat subuh berapa shaf biasanya? Hah? Kam? 1 shaf? 1,5, Masya Allah. Alhamdulillah, salah satu kelebihan Masjid Manarul ini jadi singgahan orang lewat. Soli pergi. Tapi hari ini kita akan ngaji, alhamdulillah. Banyak masyarakat kita yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke rumah Allah kecuali hari Jumat. Dan pada hari Jumat pun dia datang di khutbah kedua. Yang ceramah biasanya ngelihat ketika awal naik mimbar berapa shaf biasanya? 8 shaf. Setelah itu baru akan tambah. Tapi kita butuh persiapan. Jazakallah. Apa yang perlu kita persiapkan di bulan Sya'ban ini untuk menghadapi Ramadan? As-salafus salih, ceritanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia menukil bagaimana para salafus salih itu sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Mereka minta, ya Allah, mudah-mudahan anak bisa sampai ke bulan Ramadan. Kenapa? Kalau orang sekarang kepingin Ramadan, kenapa? Masya Allah, Ustaz. Kalau Ramadan dagangan anak laris, Ustaz. Dia mengharap Ramadan bukan untuk akhiratnya, untuk dunianya. Amma salaf, ya generasi terbaik umat ini, sahabat Rasul SAW, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tahu dengan hakikat dunia. Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Tiap hari ada yang menyeru kepada kebaikan, ada yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir.
Wahai orang yang ingin kebaikan, ini waktunya kau berbuat kebaikan. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, cukup. Ente sampai kapan mau berbuat dosa? Sampai di bulan Ramadan. Wa fi kulli lailah, ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dan salafus saleh setelah Ramadan berdoa, 6 bulan berdoa semoga Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai Ramadan selesai. Nanti nunggu Ramadan lagi. Ma'asyil ikhwah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bersih-bersih. Berapa bulan kita banyak melakukan dosa? Kita kalau mau kedatangan tamu, maka kita akan bersih-bersih rumah kita. Gak mungkin kita akan menghiasi rumah kita sebelum kita bersih-bersih. Banyak debu bertebaran, rumah yang porak-poranda, bak kapal yang pecah, bantal di mana-mana, sampah berterakan. Apa tamu kita datang mau melihat itu? Bagaimana dengan tamu agung yang kita tunggu 11 bulan ini? Bersih-bersih. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubat jamaah. Waktunya kita melihat, ya Allah, beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak berhenti berbuat dosa sekarang, Ramadan lanjut dosa. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Ada sih orang-orang, Ana pernah punya teman di Madinah. Dia orang Yaman, kerja di Madinah. Dia kalau Ramadan puasa, bahkan umroh Ramadan. Tapi selama hidupnya nggak pernah sholli. Dia mengatakan Ramadan bulan dihapuskannya dosa. Tidak sholli, mengharapkan dihapuskan dosa ente. Kau tobat, tinggalkan tuh yang haram dan perintah-perintah Allah. Itu hal yang pertama harus kita lakukan. Perbanyak istighfar. Kita biasakan sekarang ini untuk memikirkan dosa-dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki niat. Kita selama ini beramal, oke, kita tiap hari sholli ke masjid. Yang sholli. Tapi jamaah terus terang, ana itu kadang-kala bersedih. Ketika ana ceramah sama orang yang sudah ngerti kayak antum-antum gini. Yang udah biasa ke masjid, yang udah biasa berzikir. Kita ini ingin bagaimana dakwah ini sampai ke orang-orang yang gak pernah ke masjid. Gimana caranya? Antum yang bawa mereka. Sahib-sahib yang gak pernah ke masjid, besok ente ikut anak. Ada kajian. Itulah sebulan sekali ente ikut. Kita harus punya peran, jamaah. Mereka ini Ustaz, ini baru pertama kali Ustaz datang ke masjid. Itu yang kita inginkan, supaya dia dapat siraman rohani. Insyaallah antum udah biasa memperbaiki niat. Jadi kita nih Sya'ban mulai kita rujuk niat kita. Apakah kita lillahi ta'ala selama ini beribadah, ataukah kita nih ibadahnya hanya sekedar ingin dipuji, pura-pura nggak enak sahib pada ke masjid. Karena nanti di bulan Ramadan kita akan temui orang-orang yang niat puasanya ente apa poso nggak enak, dia oma kabeh poso. Dia hanya karena semua pada puasa, dia nggak enak kalau nggak puasa. Makanya awal Ramadan masjid full orang sholat tarawih. Ente kenapa sholat tarawih? Masya Allah, zen kalau awal Ramadan ini. Enak anak lihat orang-orang pada ramai ke masjid. Sekedar itu aja niat. Makanya ketika mulai sepi, dia nggak ke masjid. Ente kenapa nggak ke masjid? Sudah sepi masjidnya. Kalau ente yang nggak ke masjid, sepi masjidnya. Maka an-niyah, innamal a'malu binniyat. Jangan sampai kita punya amalan jadi habaan manthura,
jadi debu yang berterbangan. Gara-gara niat kita nggak ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita tahu Ramadan adalah madrasatul muttaqin, madrasahnya orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat nih jamaah, berapa kali Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ana izin minum dulu. Nah, para jemaah, Ustaz, kita ini dipanggil udah tahu semua, Ustaz. Berapa kali jemaah? Coba angkat tangan satu orang. Jangan semuanya, ana takut kalau semuanya angkat tangan. Kalau wahid. Coba, kita yang ngaku orang Islam, kita yang ngaku mukmin, nggak tahu berapa kali Allah panggil kita di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sering Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini dipanggil sama Allah. Masa kita bertahun-tahun jadi orang Islam nggak tahu apa yang Allah minta dari kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu meninggalkan yang haram, melaksanakan perintah Allah. Kita ini punya jiwa yang ammaratun bisu. Jiwa kita tuh, nafsu kita senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Mulai sekarang di bulan Sya'ban ini kita tata, kita tempa jiwa kita. Karena jangan sampai masuk Ramadan jiwa kita masih binal. Karena apa? Karena ada orang yang selesai Ramadan nggak dapat apa-apa. Persiapannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaul az-zur wal jahl wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu, khususnya pedagang. Kenapa anak khususkan pedagang? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tujar fujar. Para pedagang itu penjahat semua. Fujar. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang baik ketika berdagang dan jujur. Ini baru yang bersama para nabi. Orang yang sebelum Ramadan dia biasa bohong sama pembeli. Ada pembeli datang, "Syuf, ente ini konsumen ana. Ini harga khusus buat ente." Nggak ada orang yang anak kasih harga. Insyaallah, jazakallah khair, syukron, beli. Orang kedua datang, Syuf, ente ini pedagang apa? Konsumen ana. Ini harga khusus buat ente. Nggak ada orang yang anak kasih harganya. Semua orang kayak gitu. Subhanallah. Itu biasa, nanti Ramadan tambah jadi itu. Biasakan sekarang kita jadi jujur. Kata-kata palsu kita tinggalkan. Kata-kata yang kotor.
Kata-kata yang membuat orang sakit hati kau tinggalkan. Menjailin orang, baik dengan perbuatan atau ucapan. Barang siapa yang tidak meninggalkan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tuh nggak butuh sama puasa ente. Subhanallah. Makan minum itu halal. Es dawet, es campur. Halal apa haram jemaah? Halal. Yang halal kau tinggalkan, yang haram bohong itu sebelum Ramadan udah haram. Ente tinggalkan yang halal, yang haram ente lakukan. Allah nggak butuh sama puasa ente. Maka sekarang nih jiwa kita perlu ditempa. Dan jiwa ini jamaah seperti bayi. Antum tahu bayi ketika disusuin sama orang tuanya, dia itu kalau dibiarkan sampai tua nyusu. Ada anak TK masih pulang nyusu sama ibunya. Anak TK. Kenapa? Karena dibiarin sama ibunya. Begitu pula jiwa kita. Kalau kita biarkan, dia terus akan berbuat dosa. Terus dia akan berbuat dosa. Tapi kalau kita putus, insya Allah jiwa kita akan menjadi an-nafsul mutmainnah. Maka sekarang Sya'ban kita mulai. Yang keempat, silaturahim dijaga. Kenapa kita berbicara tentang silaturahim di bulan Sya'ban? Ini bulan diangkatnya amal. Di antara amal yang mulia itu silaturahim. Masa engkau di bulan Sya'ban gak ada silaturahim sama sekali? Ingat, silaturahim itu bukan berkunjung. Bukan berkunjung. Berkunjung itu salah satu bentuk silaturahim. Tapi silaturahim itu menyambung rahim. Dengan apa? Dengan segala bentuk kebaikan. Bisa dengan telepon. Bisa dengan berbagi fulus. Bisa dengan berkunjung. Maka tolong kita jaga silaturahim. Kalau tidak jamaah, kebanyakan rizki kita itu enggak barokah karena kita tidak silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba an yunsa'a lahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangin, rizkinya diluasin, hendaklah silaturahim. Bukan ke rumah sohibnya. Kebanyakan kita itu lebih sering ke rumah sohibnya daripada ke rumah saudaranya. Dengan ngomong, ana mau silaturahmi. Siapa fulan? Ammi ente. Bukan apa-apa ana, sohib. Bukan silaturahim. Masuknya nanti masuk babus ziarah. Maka para jemaah usahakan. Kemudian yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan. Hati-hati nih. Banyak di antara kita. Dia tuh Ustaz, gak tahu diri. Ana sering ke rumah dia gak pernah ke baiti. Subhanallah. Ini yang ditugaskan kepada kau kalau kau ingin rezekimu diluaskan. Kau datengin dia. Terus sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Nah, karena seorang mukmin percaya kalau langkah-langkah dia ke rumah saudaranya, perbuatan baik dia ke rumah saudaranya itu dicatat sama malaikat. Sampai kapan? Sampai dia mati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi, wa innamal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasala." Orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan, bukan. Kalau orang sudah biasa berkunjung ya biasa dia. Tapi yang disebut orang yang menyambung rahim adalah yang ketika diputus rahimnya dia yang nyambung. Nih, bulan Sya'ban, ya semua bulan sebenarnya. Cuma nih bulan diangkatnya amal jemaah. Jangan sampai kita ada amalan memutuskan rahim. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Enggak akan masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Engkau berharap di Ramadan dihapuskan dosanya, dibebaskan dari neraka, padahal Allah sudah menvonis, mengancam
Orang-orang yang memutuskan rahimnya nggak akan masuk surga. Ini nih yang kau perbaiki. Sambung rahimmu. Kemudian yang selanjutnya, bersihkan hati kita dari sakit hati sama orang. Nggak enak hidup sakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mana yang paling mulia? Jamaah kita ini hari Senin ya. Hari kerja. Tapi Masya Allah antum datang ke tempat ini. Kita mau berapa jam? Enggak, insya Allah jam 6 selesai. Soalnya kadang-kala orang kalau dengarkan pengajian lalu dia cemas, ustadznya sampai jam berapa ya kata dia. Jadi gak konsentrasi. Insya Allah jam 6 selesai. Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling baik? Kita ini ingin jadi manusia paling baik. Kita ingin menunjukkan diri kita. Ana orang paling khair, ana orang paling bagus. Nih, kalau ingin jadi orang paling bagus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan saduqul lisan au kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Semua orang yang mahmumul qalb dan jujur lisan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amma saduqul lisan fa na'rifuhu. Kalau orang yang saduqul lisan kita tahu apa maksudnya. Tapi apa maksudnya dengan mahmumul qalb? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa taqiyun naqi, la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Subhanallah. 4 sifat hati yang bersih. Beliau mengatakan mahmumul qalb itu adalah at-taqi, yang bertakwa, hatinya yang bertakwa. An-naqi, yang bersih. Bersih apa maksudnya? Enggak ada dosa di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wala baghi, tidak ada kezaliman. Yang ketiga, wala ghil, tidak ada kedengkian. Wala hasad, tidak ada iri dan hasad. Para jamaah, kita kalau kena paku kakinya, kita akan keluarkan itu paku dari kaki kita. Tapi banyak orang kena paku hatinya, tetap disimpan itu paku sampai mati. Berapa banyak orang yang masih menyimpan dendam sampai mati. Dia mati, keluarganya dendam, semuanya dendam. Ente dapat apa kalau dendam? Kalau ente sakit hati dapat fulus di bawah bantalnya, nggak apa-apa ente sakit hati. Bangun tidur dilihat ada fulus 100.000, alhamdulillah. Nggak apa-apa ente sakit hati. Yang ada orang yang sakit hati sampai mati sengsara hidupnya. Melihat fulan masuk masjid lewat pintu situ, Allah masuk lewat situ, dia muter lewat sini. Ngelihat sandalnya fulan, sandalnya, na'udzubillah, dia cari lagi sandalnya dong. Hanya gara-gara sakit hati jemaah. Subhanallah. Kita diperintahkan untuk memaafkan. Abu Bakar tuh pernah disakitin hatinya sama sepupunya dia. Yang sepupunya ini senantiasa dikasih santunan, dibantu terus sama Abu Bakar Siddiq. Tahu-tahu suatu saat dia ikut-ikutan menuduh putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah SAW, Aisyah, berzina. Kemudian Allah turunkan firman-Nya membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Dan Abu Bakar bersumpah tidak akan memaafkan Mistah, nggak akan dikasih santunan lagi. Ya gimana nih, orang udah dikasih tapi dia malah menusuk dari belakang. Ternyata Allah menegur orang-orang kayak Abu Bakar. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, melupakanlah dosa-dosa yang
pernah dilakukan kepada dirinya. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apa kalian enggak mau dosanya diampuni sama Allah? Maka jangan sok suci. Orang yang menyimpan dendam itu kadang-kadang dia sok suci, kayaknya enggak pernah dia berbuat salah. Tiap hari kita berbuat salah sama Allah, dan tiap hari kita istighfar. Nanti di Ramadan pun kita akan baca doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca itu, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkan aku. Kau minta dimaafkan sedangkan Engkau enggak memaafkan orang. Usahakan kita bersihkan, enggak ada gunanya. Maka bulan Syaban bulan bersih-bersih hati. Kemudian yang punya utang, bayar utang. Bulan Syaban, khususnya ibu-ibu. Bapak-bapak alhamdulillah rata-rata nggak punya utang, karena puasanya lengkap terus. Kenapa puasanya lengkap, Ustaz? Ana ini kalau suruh puasa di luar Ramadan nggak kuat, Ustaz. Maka terpaksa dia lengkapin, walaupun sakit dia berusaha, musafir dia tetap puasa, padahal rukhsah dia. Tapi dia karena takut di luar Ramadan nggak bisa puasa. Maka tolong nih yang punya utang, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu mudah masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau perempuan sholat yang 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu? Karena perempuan ada liburnya. Kalau sudah libur mau sholat lagi dia berat. Dan puasa itu, dan wanita itu puasa di bulan Ramadan. Wanita itu ada liburnya. Puasa Ramadan ini tidak akan lengkap sampai dia bayar. Dan dia bayar atau tidak bayar nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ketika dia di luar Ramadan, ya orang tidak akan tanya, "Ente masih punya utang?" Nggak ada. Dia sendiri antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, berapa utangnya dia. Dan dia taat kepada suaminya serta menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan udkhulil jannah. Silahkan masuk surga dari pintu mana yang kau sukai. Bayangkan surga itu punya 8 pintu. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu jihad, pintu ilmu, pintu zikir. Pintu-pintu yang semua ketaatan. Tapi perempuan boleh masuk surga dari semua pintu yang 8 itu dengan tadi menjaga puasa, sholat, taat sama suami, dan menjaga kehormatan diri. Maka bulan Sya'ban bulan untuk bayar utang. Bapak-bapak bantuin istrinya. Perempuan itu berat puasa Ramadan, puasa bayar ya, puasa qadha, karena semua orang sedang nggak puasa. Dia harus melayani suaminya. Dia harus masak di rumahnya. Dia harus capek. Dan dia harus puasa. Maka sekali-kali suami yang baik itu membantu istrinya puasa. Suruh istrinya puasa qadha, dianya puasa sunnah. Hari Senin, "Dek, kau bayar utangmu nih hari Senin. Besok aku puasa sunnah, kau puasa bayar utang." Kita bantu jemaah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban banyak-banyak berpuasa. Kita pun banyakin puasa bulan Sya'ban. Paling tidak 3 hari untuk persiapan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Paling tidak. Kalau itu tidak, nanti kita masuk Ramadan, kebanyakan orang itu masuk Ramadan lemes. Hari pertama Ramadan, ente udah berapa juz ngajinya? Allah, ana puasa. Semuanya puasa, memang cuma ente yang puasa. Tapi karena hari pertama biasanya lemes badannya, nggak biasa dia. Yang jadi pikiran itu berbuka. Nanti ana mau buka es campur sama ini. Yukul yang jadi pikiran. Karena dia nggak biasa puasa. Maka para jemaah kita nih sekarang Sya'ban,
Ambillah antum beberapa hari persiapan. Rasul SAW di bulan Sya'ban hampir full puasa. Hampir full. Sehingga masuk Ramadan nggak ada apa-apa dia. Udah biasa. Lalu jamaah, bulan Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Antum kalau baca kisah salafus saleh, Qatadah bin Da'am as-Sadusi, yang di bulan Ramadan dia biasa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari sudah, 3 malam dia sudah hatam. Apakah 3 malam dia sudah hatam tanpa persiapan? Persiapan. Sebelum Ramadan dia biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Jadi masuk Ramadan dikencengin sedikit gasnya, bisa 3 hari hatam. Karena sebelumnya sudah 7 hari. Tapi kita nggak pernah hatam Quran. Nanti Ramadan ana insyaallah Ustaz mau hatam 3 kali. Di luar Ramadan inti hatam, nggak pernah hatam. Masuk Ramadan susah cuma. Ketika masuk 10 hari terakhir, sebagian salafus saleh itu tiap malam hatam Quran. 10 hari terakhir itu tiap malam hatam Quran. Kenapa? Dari 7 hari menjadi 3 hari. Dari 3 hari menjadi semalam. Ya sekarang kita siap baca Quranul Karim. Paling tidak pagi sama sore kita baca. Atau antum kalau punya orang-orang yang nggak pernah baca Quran, antum kasih tahu dia. Anak kasih nasihat ente, pagi sama sore pegang Quran. Pegang aja. Ada orang-orang yang ditanya, ente punya Quran? Wallahu a'lam ya. Anak cari dulu Quran. Nggak tahu dia punya Quran, di mana Qurannya. Udah ente kasih nasihat, ente syuf tiap hari ente pegang Quran pagi sama sore, pegang. Nanti kan lama-lama, masalahnya cuma anak pegang nih Quran gitu ya. Lama-lama dia buka insyaallah. Tapi kalau orang nggak pernah pegang, gimana dia akan baca Quran? Orang berbuat jahat itu karena ada fasilitas. Coba orang di depannya ada TV, lalu dia pegang remote. Nanti kasih tahu dia, syuf ini TV, ini remote. Nanti pegang remote. Ngapain dia pegang remote? Ya dia setel. Seperti itulah. Kita harus mengadakan fasilitas-fasilitas kebaikan buat kita yang mendorong kita mau berbuat baik. Pegang Quran. Lalu buka. Baca paling tidak antum sebelum berangkat kerja atau pagi habis subuh baca. Lalu nanti dikencengin lagi semakin mendekat Ramadan, tiap habis sholat atau sebelum sholat baca Quran. 1 halaman, 2 halaman, insya Allah masuk Ramadan kita bisa lari baca Quran. Karena ada persiapan. Kemudian jamaah, Ramadan syahrul qiyam, bulan qiyamul lail, bulannya salat tarawih. Sekarang nih kita latihan salat tarawih. Salat malam, paling tidak witir. Kita kasih nasihat sahib-sahib kita, ente syuf ini mau Ramadan, paling tidak ente sebelum tidur salat witir. Berapa? Ya 3 rakaat lah kalau bisa. Aduh capek kalau 3, 1 oke lah 1. Pokoknya sholat. Membiasakan diri untuk sholat. Nanti ketika Ramadan kita biasa. Lalu imam masjid mulai sekarang ini bacaannya harus mulai panjang-panjang jemaah. Karena ada orang-orang di luar Ramadan bacaannya panjang, masuk Ramadan pendek bacaannya. Hanya subhanallah. Seharusnya di Ramadan ditambah volume bacaannya. Para sahabat Nabi ketika sholat bersama Rasul SAW di Ramadan itu, mereka pernah sholat tarawih 3 hari atau 3 malam, itu sampai takut gak bisa sahur. Maka kita mulai bacaannya dipanjangin ya. Sholat malam, pasang alarm, biasakan diri kita. Semoga kebiasaan ini nanti menyambung sepanjang tahun. Kemudian para jamaah, bulan Ramadan itu bulan doa. Orang yang berpuasa doanya dikabulkan sama Allah SWT. Dan antum kalau baca di surat Al-Baqarah tentang perintah puasa,
Di surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti di sela-selanya itu ada ayat doa. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, Muhammad, kalau orang-orang bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku kalau dia minta. Itu di sela-sela ayat tentang Ramadan. Makanya doanya orang yang puasa dikabulkan. Sekarang kita ini perlu memperbaiki diri. Punya berapa banyak doa yang kau hafalkan dari doa-doa Rasulullah SAW? Masa tetap doanya nggak nambah? Tambahin, kita mulai hafal doa-doa Rasulullah SAW. Beli kitab-kitab tentang doa-doa Rasulullah SAW. Dihafalin, tambah satu. Kebanyakan orang ngomong, Ustaz kan pakai bahasa Indonesia boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi lebih utama ketika yang keluar di lisanmu adalah doanya Rasulullah SAW. Banyak doa-doa Nabi yang indah-indah jemaah. Kita tambahin. Lalu para jemaah, Allah berjanji, siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Pasti. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah wa innama nahmilu hammad du'a fa idza ulhimna ad-du'a fa ma'ahu al-ijabah. Kata Umar, kita ni enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Karena Allah pasti ngabulkan doa. Yang jadi beban itu adalah nggak bisa berdoa. Kadangkala kita lihat orang-orang lagi berdoa, kita habis doanya. Antum lihat, kalau orang umroh, haji, itu tempat-tempat mustajab. Banyak orang yang nggak bisa berdoa di tempat mustajab. Kata Umar, yang jadi beban itu kalau kita nggak bisa doa. Kalau sudah kita dibantu sama Allah bisa berdoa, udah pasti ada jawabannya. Maka kita persiapkan. Kita cari waktu-waktu mustajab, kita hafalin doa, kita baca Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal doa-doa yang indah. Jemaah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan. Kemudian yang selanjutnya, biasakan lebih lama di masjid sekarang. Karena Ramadan bulan iktikaf. Kita tuh kalau nggak biasa diam di masjid, sulit kita akan iktikaf. Maka biasakan sekarang ke masjid, ngomong sama harimnya, Dek, ana insya Allah maghrib umpamanya, ana pulang isya. Membiasakan diri untuk duduk di masjid. Membiasakan diri untuk berpisah dengan dunia. Tapi jangan di masjid bawa HP, Facebookan di masjid. Ente memang di masjid, tapi badannya di masjid, hatinya di luar. Kita biasakan di masjid. Memang kita akan aneh, ngapain di masjid antara maghrib sama isya? Kalau ada kajian mungkin kita akan dengarkan kajian, tapi nggak ada. Kita biasakan jamaah baca Quranul Karim, zikir, apalah antum sholat sunnah, biasakan di. Nanti ketika i'tikaf, insya Allah kita aman sudah. Karena menunggu sholat dari maghrib nunggu isya itu terhitung dapat sholat pahalanya. Malaikat akan senantiasa beristighfar buat dia. Kemudian bersiap-siaplah untuk memberi makan orang yang puasa, memberi buka orang puasa, khususnya fakir miskin. Dari sekarang kita persiapkan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, dapat pahala sama dengan yang puasa. Masya Allah. Kita nggak puasa dapat pahala. Persiapannya sekarang. Punya rezeki, pisahkan. Kita punya rezeki hari ini, alhamdulillah. Ana pokoknya tiap hari dapat rezeki 5% buat nanti Ramadan. Dipisahkan. Terus ditaruh, disimpan. Kenapa ana nasihatkan dipisahkan? Soalnya kalau tetap di dompet dipakai. Tapi kalau sudah dipisahkan, harim kita ngomong, "Bang, kita sekali-kali lah kepingin sate kambing." Kata rejalnya, "Nggak ada fulus." "Itu bang, ada bang, itu buat Ramadan. Nggak bisa diganggu itu. Kita punya konsekuensi sama diri kita sendiri, nggak boleh diganggu. Udah kita makan tahu tempe. Hada buat kita kepingin dapat pahala orang yang puasa. Kapan kita punya pahala sedekah? Kapan kita punya pahala memberi berbuka orang-orang? Nggak harus kaya orang itu ngasih makan orang lain, enggak. Antum bisa bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan makan kepada tamunya apa yang seharusnya dia makan. Nggak ada yang lainnya, nggak ada. Besok nggak ada. Besok gimana? Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri walaupun dia butuh. Kalau orang kaya bersedekah biasa. Tapi orang butuh bersedekah, hada yang dia percaya bahwa Allah akan kasih ganti. Dia yakin bahwa apa yang dia berikan itu akan dicatat. Dan kelak pada hari kiamat, tatkala semua amalan dibuka, tatkala kitab-kitab dibagi, rapot-rapot telah diterima, Allah mengatakan, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi." Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, nih orang-orang yang yakin, dia akan menjerit mengatakan, "Ha umqra'u kitabiyah." Kalian baca kitabku, baca rapotku. "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Aku yakin kalau aku akan mendapatkan apa ini. Yakin. Tatkala kita beramal, bersedekah, mengeluarkan harta kita lillahi ta'ala, dengan yakin itu, Allah mengatakan, "Fahuwa fi 'aisyatir radiyah." Dia akan berada dalam kehidupan yang Allah ridhai. Maka para jamaah, persiapkan kita. Kita itu sangat cinta dengan harta kita. Cinta. Padahal kita tahu tuh harta akan kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada orang yang mau umrah, usahakan umrah di Ramadan. Dan persiapannya di bulan Sya'ban. Karena umrah di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah haji. Sama dengan haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang lebih memikirkan membangun rumah, lebih memikirkan memperluas pekerjaan daripada berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Usahakanlah. Kita mau memperluas usaha, kita punya rezeki, udahlah rezeki yang ada cukup, alhamdulillah. Yang ini yang mau bikin bulan Ramadan. Kemudian para jamaah, usahakan kita di bulan Sya'ban ini tidur cepat, tidak begadang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil naumi qabla al-isya wal hadits ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Itu dilarang sama Rasulullah SAW. Karena orang kalau sudah ngobrol habis isya biasanya panjang. Kalau sudah panjang subuhnya ketinggalan. Salat malamnya nggak bisa. Maka usahakan kita tidur cepat. Orang dulu itu masya Allah tidur cepat, bangun cepat.
Subuh nggak akan ketinggalan. Namun sekarang dengan adanya televisi, orang tidak ngobrol, tapi pegang remote. Antum nggak pegang remote, sampai subuh masih ada acara di televisi. Tapi usahakan ba'dal isya, makan sama keluarga, ngobrol sebentar, lalu istirahat. Malamnya bangun. Karena nanti akan kita dapatin orang-orang yang tidak sahur. Kenapa? Telat sahurnya, karena biasa bangun subuh. Tapi kalau sudah kita persiapan dari sekarang, insya Allah kita akan bisa sahur, bisa istighfar di waktu sahur itu. Kurangi begadangnya mulai, kemudian kurangi waktu tidurnya. Waktu tidur dikurangin. Nah, yang biasanya tidurnya umpamanya 8 jam sehari, cukuplah 6 jam atau 5 jam. Karena kita akan mendapati di bulan Ramadan orang yang kerjanya tidur. Habis subuh tidur, bangun zuhur, sama istrinya dibangunin, bang, zuhur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Masjid Manarul, sholli. Habis sholli pulang, regut lagi. Asar baru bangun, alhamdulillah. Puasa apa ente? Kalau kayak gini semua bisa puasa. Ramadan itu syahrul amal. Bulannya beramal, bukan bulannya tidur. Kata Ustaz, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Siapa yang bilang tidurnya orang puasa ibadah? Tidur ya tidur, kecuali kau niatkan untuk qiyamul lail. Orang tidur, anda mau tidur nih supaya nanti qiyamul lail sampai subuh umpamanya. Ya enggak masalah, dia niatkan, insya Allah akan benar ibadah. Jadi tidurnya dikurangin. Kemudian mulai kita belajar tentang hukum-hukum Ramadan. Ana rasakan kita baca kitab tentang Ramadan kan banyak pertanyaan-pertanyaan itu kan. Nanti selesai Ramadan banyak yang lupa. Kita perlu murojaah kembali. Makanya kajian-kajian tentang fiqhu Ramadan itu seharusnya di bulan Sya'ban, sebelum orang masuk Ramadan, sehingga masuk Ramadan udah siap. Kita hadiri kajian-kajian untuk menambah ilmu kita. Kemudian di antara ibadah yang perlu diamalkan, salat jenazah. Insya Allah di Bangil orang udah banyak ngerti tentang salat jenazah. Tapi di kampung jamaah, ya Allah kesian orang kampung. Ketika ada jenazah, mesti yang nganter lebih banyak daripada yang sholat. Tapi kalau antum melihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Mekah, di Madinah, mesti yang nyolatin lebih banyak daripada yang nganter. Kenapa? Banyak orang yang nganter itu nggak tahu pahala sholat jenazah, bahwa akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Ini perlu kita. Maka harapan ana nih, mungkin Masjid Manarul atau Syababul Ummah bikin tulisan model stiker tentang pahala sholat jenazah. Kasih orang-orang, bagiin. Harapan kita orang itu semakin berilmu, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, mulai kita mengatur waktu kita. Baik. Ini yang terakhir. Atur waktu kita. Pekerjaan-pekerjaan mulai diatur untuk Ramadan. Karena kalau kita tidak mengatur pekerjaan kita, nanti Ramadan sibuk kita dengan pekerjaan dunia, sehingga untuk ibadah kurang. Kita selesaikan kerjaan-kerjaan yang bisa kita selesaikan Sya'ban, udah. Anak buah kalau kita punya anak buah diatur sudah, nanti Ramadan kita bisa fokus. Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW 10 hari bisa iktikaf di masjid. Sahabat-sahabat bisa iktikaf di masjid. Tentunya mereka telah mempersiapkan diri untuk iktikaf. Karena iktikaf gak syughul, gak ada kerja. Makanya ada orang-orang yang sudah nyelengin fulusnya, nanti 10 hari terakhir anak gak mau kerja.
Anak mau itikaf, udah nih fulus sama istrinya, ini fulus untuk 10 hari terakhir. Kita atur sekarang. Ibu-ibu yang mau belanja buat lebaran, sekarang belanjanya, jangan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu waktunya cuma sebulan, sedikit ayaman ma'dudat. Kalau kemudian kita isi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya sekarang sudah persiapkan, beli bajunya anak-anak, beli ini itu, siapin sudah. Jadi nanti nggak ada yang namanya beli baju baru, nggak ada, udah beli. Karena saya melihat 10 hari terakhir itu malah kebanyakan orang di pasar penuh. Kenapa? Ya maklum dia belum siap. Ustadz, kesian anak-anak, masa nggak pakai baju baru nanti lebaran? Betul. Makanya kita sekarang persiapkan sekarang, atur semua pekerjaan-pekerjaan kesibukan kita, lalu bikin agenda. Mau apa di Ramadan? Tulis tuh, aku mau gini, mau gitu, mau gitu. Jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yuballighuna ila Ramadan, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan menerima amalan soleh kita di bulan Sya'ban dan di semua bulan ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana rasa enggak perlu tanya jawab jamaah ya. Insyaallah lain waktu. Karena ana takut hari Senin ini antum waktunya syughul. Ada pertanyaan yang nyampe? Baik. Nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Mereka ini mau beramal bukan mau bertanya. Baik jamaah, kita tutup. Anak-anak nggak tutup, nanti mungkin Ustaz Wajdi yang akan menutup. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Yang mau sholat nanti, sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu sebenarnya. Ya, sebelum pulang bisa sholat duha. Kalau mau sholat duha di rumahnya nggak masalah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Acara kita telah di ujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau kita mendapatkan faedah dan ilmu yang barakah dengan mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman ayuhal ikhwah, untuk Al-Akh Nurdin formulir udah ada. Barang siapa yang ingin mendaftarkan anaknya atau para pemuda yang ingin mengikuti program acara ini, yaitu acara Pondok Remaja Akhir Pekan, falyatafaddal. Al-Akh Nurdin mohon berdiri biar kelihatan. Berdiri antum. Berdiri. Bisa mengambil formulir kepada Al-Akh Nurdin untuk mendaftarkan anaknya dalam mengikuti acara ini. Insyaallah kita akan memfasilitasi Al-Quran gratis, buku dzikir pagi dan petang gratis, dan berbagai hal-hal yang bermanfaat insyaallah dalam acara ini biidznillah. Alangkah baiknya semua para pemuda mengikuti acara ini. Untuk umur 13 tahun minimal sampai umur 25 tahun biidznillah taala. Acara akan diadakan setiap hari Sabtu, menginap di masjid, Minggu pulang. Ketika banyaknya pemuda di alun-alun rame, kita ramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada tutur kata yang salah, kita memohon maaf kepada Ustadz Syafiq mewakili takmir Masjid Manarul Islam. Jika ada kekurangan dan jamuan yang kurang menyenangkan, kita memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.